Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua selalu penuh dengan sukacita, damai sejahtera dan berkat-berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita siapkan hati dan berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk berkat kemurahan-Mu, kasih sayang-Mu yang selalu Tuhan limpahkan dalam hidup kami. Kami bersyukur kami boleh bangun kembali pagi hari ini. Ini semua karena kemurahan Tuhan. Pada saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Urapi setiap kami, jamah hati kami Tuhan, untuk kami dapat mengerti akan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, nats Alkitab kita pada saat ini terdapat dalam Injil Matius pasal yang ke-18. Saudara dapat membacanya secara pribadi setelah mendengarkan renungan ini. Saya akan membacakan Injil Matius 18 ayat yang ke-9. Tertulis demikian. Dan jika matamu menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu masuk ke dalam hidup dengan bermata satu daripada dicampakkan ke dalam api neraka dengan bermata dua. Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak ada dari kita yang ingin kehilangan salah satu panca indera kita atau salah satu anggota tubuh kita. Tuhan Yesus menggunakan pernyataan-pernyataan yang tajam dan mengejutkan untuk membangunkan para murid-Nya dan para pendengarnya, serta untuk membangkitkan kita semua dari kelesuan rohani dan hidup yang penuh kompromi. Dosa tidak bisa dianggap enteng. Dosa membawa kepada penghakiman, penghukuman, dan api yang kekal. Hal yang jauh lebih buruk daripada kehilangan anggota tubuh adalah kehilangan jiwa kita dalam hukuman yang kekal dalam neraka. Namun saudara, di sini tentu kita tidak boleh memaknai perkataan ini secara harafiah. Kita perlu memahami esensi dari apa yang dikatakan oleh Tuhan. Sekali lagi kita akan membaca Matius 18 ayat yang ke-9 ini. Di situ tertulis, dan jika matamu menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu masuk ke dalam hidup dengan bermata satu, daripada dicampakkan ke dalam api neraka dengan bermata dua. Kata-kata Tuhan Yesus begitu tajam, radikal dan mengagetkan, dan bukan dilakukannya tanpa sengaja, saudara. Tapi memang Tuhan bermaksud agar kita sungguh-sungguh memahami dan memikirkan konsekuensi dari dosa yang begitu serius dalam kehidupan kita. Kalau kita membaca ayat sebelumnya dan sesudahnya, di situ kita akan menemukan bahwa Tuhan Yesus mengatakan kepada kita bahwa lebih baik memasuki kehidupan kekal di sorga tanpa tangan, kaki atau mata, daripada mempertahankan apa yang membuat kita bergelimang dosa dan akhirnya membuat seluruh tubuh kita masuk neraka. Sekali lagi saudara, perlu kita pahami bahwa Tuhan Yesus tidak mengajarkan tentang mutilasi diri di sini. Sebaliknya, Tuhan Yesus menggunakan analogi yang kuat untuk mendorong kita menghindari dosa sebelum dosa menguasai kita. Tergantung pada situasi kita masing-masing. Hal ini mungkin berarti agar kita pindah ke kota lain, mengambil pekerjaan yang lain, atau membuat beberapa keputusan untuk melepaskan diri dari kejahatan dalam hidup kita. Jangan kita menyayangkan sesuatu yang membuat kita terjerumus. Kita harus menghindari hal-hal yang membuat kita jatuh. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam ayat ini secara khusus Tuhan Yesus berbicara agar kita menghindari dosa akibat mata atau penglihatan kita. Penyesatan oleh mata semakin merajalela dan merambah sampai ke segala umur. Dunia teknologi informasi saat ini begitu terbuka di hadapan kita, dan pilihan ada pada kita. Apakah kita mau memanfaatkannya untuk kebaikan dan kemuliaan Tuhan atau untuk berbuat dosa? Jagalah mata kita, saudara, dari segala bentuk dosa, pornografi, dan dari semua hal yang menimbulkan hawa nafsu serta pikiran yang jahat. Dalam Lukas 11 ayat 34 Tuhan Yesus berkata, matamu adalah pelita tubuhmu. Jika matamu baik,
teranglah seluruh tubuhmu. Tetapi jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Mari kita jaga mata kita, saudara, dari penglihatan yang membawa kita kepada dosa. Jagalah pandangan mata kita, agar kehidupan kita tidak dipenuhi dengan kegelapan, melainkan terang Tuhan. Kasih karunia Tuhan akan menolong kita, dan kuasa pimpinan Roh Kudus-Nya akan memampukan kita untuk hidup benar seturut dengan firman-Nya. Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini, mengajarkan kepada kami agar kami menjaga anggota-anggota tubuh kami dari segala tindakan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Kami mengerti oleh kebenaran firman-Mu bahwa konsekuensi dosa begitu serius dan mengerikan, dan kami menyadari bahwa Engkau begitu mengasihi kami. Perintah-perintah firman-Mu adalah untuk kebaikan dan keselamatan serta kehidupan kami. Engkau menghendaki agar kami hidup benar seturut dengan firman-Mu, agar kami mengalami kebahagiaan dan kehidupan yang kekal di dalam Engkau. Pimpin kami selalu ya Roh Kudus, supaya kami menjaga hati kami dan hidup kami, perbuatan-perbuatan kami, agar selalu berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Tuntun kami selalu ya Bapa, untuk kami ada dalam jalan-jalan kehendak-Mu. Kami tidak melenceng ke kanan dan ke kiri. Oleh kuasa Roh Kudus-Mu dan firman-Mu, kami menjaga hidup kami seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa. Berkati dan pimpin kami di sepanjang hari ini dalam segala tugas dan aktivitas kami. Biarlah semua yang kami lakukan senantiasa memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami berdoa bagi yang sedang dalam keadaan sakit dan dalam pergumulan, agar Tuhan memberikan kesembuhan, kesehatan dan jalan keluar bagi setiap mereka. Pulihkan situasi bangsa Indonesia dan juga semua bangsa di dunia ini. Biarlah lawatan dan kasih-Mu Tuhan Engkau curahkan atas setiap orang dari segala bangsa. Terima kasih Bapa. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong kita untuk selalu hidup dalam kehendak-Nya. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.